Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Di kesempatan kali ini Catur Unggas akan membahas tentang tips pemasaran ya teman-teman. Jadi video ini saya buat sebelum lebaran, dan ini entok-entok saya yang sudah saya kumpulkan dan saya akan memilihnya untuk dijual ya teman-teman. Jadi ini stok lebaran, walaupun uploadnya setelah lebaran ya teman-teman. Jadi ini pas H-2 atau H-1 ya, sebelum lebaran. Jadi saya masih repot belum bisa upload. Jadi di sini judulnya adalah tips untuk penjualan entok ya teman-teman. Jadi ini entok saya sudah saya kumpulkan. Nantinya saya cuma menyisakan 3 betina, 3 atau 4 betina dan 1 pejantan ya teman-teman. Untuk pejantannya masih tetap ya, yang ini, yang besar ini. Nah ini, nah yang lainnya nanti saya akan jual. Kenapa semua saya jual? Karena ini adalah kesempatan bagus dimana harga entok mulai naik ya teman-teman. Jadi kemarin saya sudah jual 4 ekor karena pesanan perorangan, karena biasanya saya menjualnya di langganan saya, yaitu tengkulak ya, yang mempunyai usaha penyembelihan entok dan mempunyai langganan warung makan. Jadi saya tidak lewat perantara, langsung ke ini ya, ke tengkulak ya teman-teman. Dan nantinya saya akan perlihatkan dimana saat pengambilan entok-entok saya di waktu panen ya teman-teman. Nah kita teruskan ya teman-teman. Jadi kemarin sudah ada yang ambil yang jantan, jadi lebih besar yang basong itu ya teman-teman. Nah itu yang makan itu, ini ya, masih adiknya yang ini, itu udah terjual 120 teman-teman. Jadi kalau ini bisa lebih di atasnya. Dan yang betina seukuran yang hitam itu ya teman-teman, itu 55. Kemarin 55, yang sebelumnya biasanya 40, 45, paling bagus 50 ya, dan itu naik 55.000 ya teman-teman. Kalau betina itu cenderung naiknya enggak terlalu tinggi. Kalau jantan yang biasanya 70 bisa mencapai 100 ya kalau di hari lebaran. Nah saya teruskan, nanti saya akan sisakan cuma 3 ya. Karena kenapa alasannya, karena sistem saya tidak terlalu lama untuk menahan entok yang sudah siap panen ya, atau udah spek untuk dagingnya, karena dimana pakan entok itu banyak. Jadi yang besar langsung saya outkan, langsung saya keluarkan, langsung saya jual ya teman-teman. Dan yang kecil nanti saya besarkan lagi. Yang pastinya untuk indukan saya sisakan untuk betina 3 ekor dan pejantannya 1 ya teman-teman. Nah ini pejantannya. Nah karena di sini saya sudah mempunyai anakan ya teman-teman. Jadi udah umur sekitar 3 minggu. Itu ada
kurang lebih 15 ya, 15 ekor, dan itu sudah mengeram ya teman-teman. Nah itu mengeram ada 11 butir. Nah di sini saya belum bisa untuk atau belum mau untuk penjualan DOE, karena yang pastinya dengan keadaan fakta yang Indonesia yang sekarang terkena wabah ini, DOE tidak jalan ya teman-teman. Jadi jalan satu-satunya yaitu untuk pembesaran sendiri, dimana pembesaran sendiri tidak terlalu banyak. Nah kenapa tidak terlalu banyak teman-teman? Jadi kita meminimalkan resiko rugi ya teman-teman. Jadi kalau kita tuh beternak rugi itu rasanya kan tenaga juga udah capek, ternyata pas panennya kita song. Nah itu dan itu juga menghindari apabila ada satu wabah ya, dan pengennya sih tidak ingin terkena, namun di musim penghujan saat ini ya teman-teman, jadi tanahnya basah. Nah ini menyebabkan entok itu kadang kurang sehat. Nah kalau populasi terlalu banyak, pakannya juga banyak, dan musimnya juga ekstrim, itu membahayakan entok, juga membahayakan usaha kita, dimana usaha kita itu terancam karena musim. Jadi jangan sampai terjadi yang adanya terkena wabah ya teman-teman. Jadi populasinya dikurangi, jadi bukan manusia aja yang populasinya tidak boleh berkerumun, bergerombol, entok pun seperti itu. Kalau banyak populasi, pakan tidak mencukupi, sama saja untuk pembentukan daging atau pembentukan tubuh itu kurang maksimal. Nah itu terlihat biasanya di paha ya teman-teman, paha entok. Jadi pembeli itu dilihat dari pahanya. Kalau pahanya istilahnya kalau bahasa Jawa cemet, kempes ya, itu enggak laku atau kurang minat, bahkan dia enggak mau ngambil. Seperti itu ya teman-teman. Jadi meminimalkan risiko. Jadi kita harus punya channel itu istilahnya pelanggan tetap ya teman-teman. Jadi saya sendiri punya pelanggan itu ya, tengkulak yang mempunyai langganan warung makan, dimana kalau saya tidak ada orderan dari konsumen perorangan, sudah ada yang ngambil, dan itu pastinya semua diambil kalau sudah memenuhi spek di warung makan ya teman-teman. Jadi kita lihat videonya dimana saya sudah panen entok ya teman-teman. Oke, langsung saja. A few moments later. Jadi yang itu tadi ya videonya saya panen entok ya, itu langganan saya, yaitu dia pengusaha penyembelihan entok dan sudah mempunyai langganan warung makan banyak ya teman-teman. Jadi ada dua macam, kita tips pemasarannya itu di perorangan, kita menawarkan
atau mengiklankan di medsos atau di mulut ke mulut. Dan yang kedua, kita mempunyai langganan tetap atau tengkulak yang sudah mempunyai hubungan kerja di warung makan ya teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman tips pemasaran dari saya. Sebenarnya ini sudah lama ada request dari teman kemarin, jadi baru bisa buat video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah ini serta tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.